Halo, selamat pagi. Jangan lupa like and subscribe ya kalau sudah suka pada video Kofran. Oke, sesi pertama Kofran mau ceritakan latar belakang Kofran, kenapa Kofran kerja di asuransi. Nah, buat teman-teman yang sudah kenal Kofran mungkin sudah sering dengar ceritanya Kofran, bagaimana Kofran mengawali bisnis ini. Nah, bagi yang belum tahu, saatnya Kofran cerita pada sesi satu ini alasan Kofran jatuh atau bekerja di bisnis asuransi. Teman-teman, seperti Anda tahu, Kofran sudah 21 tahun di bisnis asuransi. Awalnya Kofran adalah pembeli asuransi. Nah, cerita sedikit dengan Kofran. Kofran lahir 1968, sudah cukup berusia, setengah abad lebih. Dan waktu itu Kofran dimulai bisnis asuransi pada saat usia 32 tahun, 31 menjelang 32. Nah, kenapa bisa ke dunia asuransi? Karena Kofran sudah kerja lama ya dengan orang lain. Dulu juga waktu kecil sering bantu mama ya, jualan kacang, kemudian juga jualan kue. Kemudian sejak SMA saja Kofran sudah ikut kerja di toko baju ya, jadi melayani pengunjung ya, jadi lama 3 tahun lebih. Kemudian waktu SMA Kofran pengen kuliah tapi kebetulan uangnya nggak ada, dan akhirnya Kofran juga harus kerja. Sejak saat itu kerja di tahun 87 ya, Kofran mulai kerja di toko spare part Timur Jaya. Lama di sana, sampai ditugaskan juga di dalam bidang kayu, di pabrik kayu lama. Dan kemudian Kofran juga pernah kerja sebagai apa ya, mulai dari supir, tukang angkat, segala macem lah. Pokoknya semua pernah lah, semua pernah dialami sampai pada akhirnya tahun 2000. Nah, Kofran melihat bahwa kalau kerja terus, waduh, sampai kapan gitu kan. Dan memang juga mengalami suatu peristiwa yang dimana Kofran juga banyak banyak melakukan kesalahan lah ya, gitu. Kesalahan sehingga Kofran butuh uang banyak nih. Nah, pada saat butuh uang banyak, Kofran coba mencari pekerjaan lain, mungkin dibimbing Tuhan juga ya kan. Nah, suatu hari pada saat Kofran ngantar anak ke sekolah teman kanak-kanak, yaitu waktu itu Kofran antar Christian, anak Kofran yang kedua. Nah, ada seorang ibu menawarkan produk asuransi ke Kofran. Jadi ceritanya gitu. Nah, waktu ditawarkan asuransi, Kofran bilang saja sama dia terus terang bahwa Kofran sudah percaya asuransi. Pada saat dia tawarin itu bukan pada posisi ada uang. Jadi Kofran bilang, waduh C, sorry ya, belum bisa beli. Karena emangnya bokeh banget nih waktu itu. Bokeh banget ya, banyak utang, bokeh lagi gitu kan. Jadi Kofran bilang jujur sama dia, aku tertarik produknya tapi untuk sekarang nggak dulu dah. Ya, jadi, nah waktu itu mungkin dia terpanggil juga melihat mungkin kondisi ekonomi Kofran kurang bagus. Akhirnya beliau Beliau menanyakan, Kofran mau nggak ikut gabung di bisnis asuransi? Pada umumnya sih, Kofran juga banyak merekrut orang. Pada umumnya pasti tidak mau awalnya. Tapi pada waktu Ibu Danarita ya, teman Kofran itu Ibu Danarita itu memperlihatkan sistem yang ada serta kompensasi yang ada ketika kita masuk ke dalam bidang asuransi. Wah, Kofran bilang ini peluang besar, bisa lah. Karena Kofran pikir pekerjaan Kofran sebelumnya juga tidak mudah. Sudah kurang lebih 14 tahun Kofran jalani, tidak juga memberikan income yang pantas gitu. Akhirnya Kofran bilang, oke deh, gua coba di bidang asuransi. Walaupun pada saat itu perusahaan Kofran yang Kofran ikutin itu belum ada cabang di kota Samarinda. Tapi dengan segala kegigihan, akhirnya Kofran bisa menjalani bisnis ini selama sampai hari ini sudah selama 21 tahun. Dengan posisi terakhir Kofran adalah agency head di company-nya Kofran, memimpin satu region, satu agency yang sekarang dikenal dengan Royal Diamond ya. Jadi Kofran punya agency sendiri dengan agen kurang lebih hampir 1.000 orang, dengan kepala cabang jumlahnya 14 orang. Nah, kalau teman-teman tanya sama Kofran, Kofran boleh dong sharing sedikit bagaimana mengawali bisnis asuransi. Memang pada sesi satu ini Kofran hanya sedikit cerita bahwa untuk menjadi seorang agen yang hebat, untuk menjadi seorang agen yang punya tujuan hebat, teman-teman harus punya dasar alasan untuk bekerja di sini dulu. Nah, waktu itu dasar alasan Kofran kerja di sini uang, bener uang. Kofran butuh uang banyak nih. Dengan anak tiga,
kehidupan pas-pasan itu memaksa Kofran untuk bisa bertindak lebih kuat. Jadi teman-teman kalau mau kerja di asuransi atau kerja di bidang manapun, saran Kofran adalah teman-teman harus punya apa? Punya alasan yang kuat. Why-nya harus kuat. Nah, kalau why-nya kuat itu memantapkan kita untuk tidak begitu mudah menyerah. Karena di dalam bisnis asuransi 6 bulan pertama atau setahun pertama atau 2 tahun pertama ini adalah masa-masa cukup sulit bagi teman-teman. Sering terjadi godaan-godaan baik dalam internal kita maupun eksternal kita mengatakan sudahlah memang asuransi sulit gitu. Kofran juga mengalami hal seperti itu yang dialami juga oleh para agen-agen pada umumnya. Tapi karena alasan Kofran cukup kuat bahwa Kofran mau hidup lebih baik lagi dengan income yang lebih baik, maka Kofran bertahan. Dengan keuletan-keuletan selama di awal menjalani bisnis asuransi, Kofran bisa sampai hari ini. Jadi, nah apa yang Kofran lakukan untuk tetap bisa bertahan? Yang paling Kofran lakukan adalah kebetulan Kofran ini pembelajar yang baik ya kan. Jadi Kofran ini tahu kalau untuk bisa sukses di satu bidang, syarat pertama adalah harus menguasai bidang itu. Maka yang penting dilakukan oleh teman-teman adalah bagaimana teman-teman menaikkan kapasitas teman-teman untuk apa yang teman-teman kerjakan. Jadi Kofran belajar banyak, training banyak, ya, pelatihan dengan orang-orang atau leader-leader yang luar biasa, dengan para trainer yang luar biasa. Semua training yang disediakan waktu itu, Kofran jabani deh. Pokoknya gak ada yang terlewatkan. Kofran belajar banyak tentang banyak hal, juga bisa belajar dari buku, ya kan? Karena dulu kan jarang ada internet kan, gak ada internet waktu itu. Jadi Kofran lebih banyak baca buku-buku yang mengenai asuransi dan marketing. Kofran banyak baca waktu itu. Nah, walaupun sudah banyak baca, sering juga masih ditolak, sering ditolak. Nah, tapi akhirnya penolakan itu menjadi satu hal yang luar biasa. Satu penolakan mendatangkan satu jawaban. 10 penolakan mendatangkan 10 jawaban. Kalau 100 penolakan akan mendatangkan 100 jawaban. Nah, ketika kita ditempa oleh suatu yang namanya penolakan, kita ambil sisi positifnya di mana nantinya semua penolakan akan memberikan manfaat, yaitu kekuatan kita dan kemampuan kita serta pengetahuan kita. Nah, lama-lama tidak ada tolakan lagi yang Kofran rasa bisa menghalangi Kofran untuk di bisnis ini. Nah, butuh waktu, butuh semangat, butuh kreativitas juga di dalam bisnis ini. Jadi teman-teman kalau mau sukses di bidang ini, satu hal, Anda punya alasan yang kuat. Yang kedua, Anda mau belajar. Kuncinya di sana. Ketika Anda mau punya alasan kuat dan Anda mau belajar, tidak ada satu bidang pun yang akan tidak mampu Anda jalani. Pasti Anda mampu. Jadi saran Kofran sekali lagi buat teman-teman pada kesempatan sesi pertama, nanti sesi kedua Kofran lanjutkan dengan teknik-teknik penjualan, bahkan bagaimana melakukan penjualan, bagaimana presentasi. Jadi teman-teman pada sesi pertama ini Kofran hanya ingatkan, sebelum Anda masuk ke dalam bisnis asuransi, pastikan Anda punya alasan yang kuat untuk menjalani bisnis ini. Pastikan Anda tahu bahwa bisnis ini perlu yang namanya keterampilan. Pastikan untuk memiliki keterampilan, Anda harus belajar dan training. Pastikan untuk punya mental yang bagus, Anda berani ditolak. Nah, ketika Anda sudah berani untuk mengambil langkah yang kecil, tentunya 1000 langkah ke depan akan menjadi harapan Anda. Tetap semangat teman-teman. Salam Kofran, salam sukses, pasti bisa, yakin. Kalau ada apa-apa, bisa kontak Kofran. Kofran pasti bantu dengan sukacita. Salam sukses. Salam semangat, Ciayo, kita bisa memberikan yang terbaik buat keluarga kita. Sampai jumpa pada sesi kedua. Terima kasih, like and subscribe. Oke, bye.